Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 22 Januari 2022, pekan biasa kedua. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Doa dan renungan dipersiapkan oleh para suster yang sedang menjalankan studi di Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR. Doa dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR. Tema renungan kita hari ini adalah teruslah menabur kebaikan. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Fenikeran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja. Langit Kau pasang bagai khemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada masing-masing kami. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk meresapkan sabda Putra-Mu, dan berikanlah kami Roh Kudus, sehingga kami mampu dan senantiasa menaburkan kebaikan bagi sesama kami. Dan buatlah kami untuk senantiasa meneladani Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dalam hidup dan karya pelayanan kami. Jangan biarkan kami menjadi tinggi hati bila mendapat pujian atas kebaikan yang kami lakukan, namun jadikanlah kami pribadi yang tetap rendah hati. Jangan pula biarkan kami menjadi pribadi yang cepat putus asa dan menyerah bila hal baik yang kami lakukan tak dihargai dan diterima oleh sesama. Tanamkanlah semangat dalam diri kami untuk senantiasa menabur kebaikan
demi kemuliaan kerajaan-Mu di tengah dunia, hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teruslah menabur kebaikan. Para sahabat yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang Yesus dan Beelzebul. Ketika Yesus berada dalam sebuah rumah, banyak orang datang mengerumuninya, sehingga waktu dan kesempatan untuk makan pun tidak bisa. Ketika kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambilnya, sebab mereka mengira bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Pengajaran yang dilakukan oleh Yesus membuat banyak orang kagum, terpesona, dan bahkan diselamatkan. Namun siapa sangka hal baik yang ditaburkan mendapat penolakan, mendapat cibiran, dan juga kecurigaan. Ada yang beranggapan dia tidak waras, dan bahkan mereka menyebutnya kerasukan Beelzebul. Tuduhan anggapan mereka ternyata tidak terbukti karena Yesus segera menunjukkan kebenaran bahwa ia adalah putra Allah yang berkuasa mengusir setan. Para sahabat yang terkasih, kita tentu pernah mengalami hal yang sama, yakni ketika perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya mendapat pujian, sanjungan, namun ada juga cibiran, penolakan, dan kecurigaan dalam bentuk dan model yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kebaikan yang kita buat hanya ingin dipuji, hanya mau mencari nama, mencari simpatik, dan lain sebagainya. Bahkan perbuatan baik yang kita lakukan terkadang tidak ada artinya bagi yang tidak menyukai kita. Ketika berhadapan dengan situasi demikian, kita perlu belajar dari Yesus yang memiliki prinsip yang kuat. Yesus berbuat baik kepada siapa saja, bukan didorong oleh harapan untuk mendapat pujian dan sanjungan. Yesus juga bukan pribadi yang haus akan pujian. Yesus hanya melaksanakan kehendak Bapa. Karena itu Yesus sungguh ikhlas melakukan kebaikan bagi semua orang dalam karya perutusan dan pewartaannya di dunia ini. Para sahabat yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apa kita menyerah untuk berbuat baik? Atau kita takut untuk terus menabur kebaikan? Dan apa kita berhenti saja menabur kebaikan? Hari ini Yesus menguatkan kita bahwa jangan takut, jangan menyerah, dan jangan berhenti menabur kebaikan selagi kita memiliki motivasi yang baik dan dengan ketulusan melakukan hal baik bagi banyak orang. Cibiran, penolakan, dan kecurigaan hanyalah kata dan cara yang berpotensi mematikan kebaikan Tuhan dalam diri kita. Orang yang menabur kebaikan tanpa henti dan dengan tulus hati, ia akan menunai berkat yang melimpah. Tuhan melihat ketulusan hati setiap pribadi, sekalipun manusia tidak melihatnya. Dengan demikian, jangan berhenti menabur kebaikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati, kita menyampaikan segala doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Semoga kerukunan dan kedamaian senantiasa tercipta dalam bangsa dan negara kami ini,
sehingga masyarakat senantiasa mengalami kehidupan yang aman dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi sesama saudara kami yang sedang sakit. Semoga Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya, dan mohon kesabaran serta kekuatan bagi mereka, dan juga sanak keluarga yang senantiasa merawat mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu bagi semua orang yang selalu berbuat baik kepada kami. Semoga mereka senantiasa mendapat berkat yang berlimpah daripadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang mendapat perlakuan yang kurang baik. Semoga mereka tidak menjadi pribadi yang putus asa dan menyerah, namun mereka menjadi pribadi yang penuh harap dan berserah kepada penyelenggaraan kasih-Mu selalu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Mohon dukung channel kami dengan subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan tanda